Ahok, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih Pak. Wah, terima kasih ini ya, kawan lama datang ke sini. Ini ya. kedua kali ya? Ya, kedua ketiga kali kan pernah diisi diskusi juga di sini dan sebagainya. Ya, Pak Ahok sudah pernah menjadi komisaris di Pertamina, komisaris utama lagi, kemudian juga banyak tawaran dari swasta untuk memimpin perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kenapa pilihannya tetap masuk ke politik? Kalau politik kan nggak bisa ke perusahaan. Kenapa tetap bertahan di partai politik? Ya pertama, memang dari kecil juga dari bapak saya ya. Nah, dulu malah saya lebih ekstrim. Waktu frustrasi lihat banyak oknum aparat, oknum ya pokoknya oknum-oknum banyak lah. Para pemeras, para segala macam, pelayanan buruh. Ya oknum pajak semua. Kita buka usaha kan capek kan. Ya. Oknum LSM, macam-macam lah. Saya minta mau pindah ke Kanada malah ekstrim. Oh, mau tinggal di sana? Iya, ditawarin teman. Nah, masih remaja nih. Masih belum nikah, Bu, jangan lah ya. Terus teman saya bilang, "Udah, Hok, ngapain lu ngurusin negeri, nggak usah sok-sok pahlawan lah lu." Udah tahu nih negara istilahnya dia tuh nggak ada obatnya. Kalau hampir semua instansi banyak oknum ya nggak ada obat tuh katanya. Mending lu ikut gua, nungguin rumah gua di Kanada. Rumah gua gede, nungguin juga tuh di sana. Nungguin anak gua. Enak kan di sana? Ya, terus saya kan dari kecil suka ngomongin gitu kan. Paling enak kerja di Kanada, gaji Kanada, tambang, kan orang tambang kan. Terus saya juga master keuangan kan. MM-nya keuangan. Terus dikirim pulang ke Indonesia. Wah, enak. Gaji Kanada, tinggal di Indonesia kan. Oh, kerja di istri jangan orang Kanada. Oh. Bayar ongkosnya. Istri orang Indonesia lah. Di-treat sebagai expat di sini. Itu enak kan. Jadi saya pikir udah saya mau pergi. Nah, bapak saya waktu minta izin itu, bapak saya bilang, kamu pergi, kamu yang sekolah tinggi di kampung ini punya pabrik aja merasa mau pergi. Terus yang ditinggalin siapa? Orang nggak sekolah, orang nggak punya pabrik. Kamu pergi, dia bilang, rakyat butuh kamu. Itu peran ayah begitu ya, tahun 95, suara itu. Tahun 95, rakyat butuh kamu. Nah, terus saya bilang, butuh apa Pak? Muka kayak gitu. Wah, bapak saya marah, dia marah bener. Dan satu kalimat yang penting, kamu percaya sama saya, satu hari kelak rakyat akan pilih kamu, memperjuangkan hak mereka. Terus saya pikir, mana masuk akal ya? Kamu percaya? Mungkin saya nggak lihat, dia bilang. Padahal ayah bukan politisi, bukan. Bapak saya dulu banyak bantu orang Golkar kok kampanye-kampanye. Pasti kayak Sudarmono datang pinjam mobil kita kan. Terus kalau mau bahasa Belitung kan bapak saya orang kampung. Pasti Kosmas Batubara datang dulu ada Haji Moas gitu kan. Di zaman Orde Baru dulu. Ya pasti bapak saya diajak untuk ya pengusaha lah, suruh siapin jam Golkar, siapin sembako. Tapi bapak saya juga dulu kan dia banyak bantu orang PNI karena temannya banyak PNI. Nah, sebelum jadi PDI dulu namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Bahkan dia kenal Aidit. Aidit itu orang dari Belitung. Oh, Aidit orang Belitung. Iya. DN Aidit. Iya. Terakhir waktu Orde Baru banyak P3 sana. Nah, DN itu di Jakarta. Jadi sudah biasa berinteraksi dengan orang-orang politik. Iya, karena kan memang di pengusaha kan pasti ketemu ya. Pasti ketemu, apalagi pengusaha lokal yang menonjol di sana. Pasti polisi, macam dulu polisi juga susah kan, jaksa. Itu kan masa lalu. Tapi hari ini Anda sudah tentunya pernah ngalamin ada kekapokan ngurusin politik. Terus kemudian jadi komisaris sudah muda enak. Swasta nawarin banyak. Saya dengar juga ada perusahaan swasta nawarin peranan sangat besar, gaji bagus. Tapi pasti kan benturannya ada kan nggak boleh masuk ke partai politik. Ya itu tadi. Bapak saya selalu bilang gini. Waktu saya udah bangun pabrik, kamu kalau jadi orang kaya, mau nggak tiap bulan kasih 1 miliar bantu orang miskin? Lu ada 1 miliar, lu nggak mungkin kasih 1 miliar. Ya, kalau sebagai pengusaha uang sendiri. Iya. Kalau nggak 1 miliar kamu bantu orang, waktu itu UMP cuma 400.000 lebih ya. Kalau kamu kasih 500.000 saja, cuma 2.000 keluarga, uangmu habis. Coba kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan seperti itu. Kamu bisa menolong orang yang miskin dan yang membutuhkan bantuan. Kayak kamu kan nggak miskin, tapi kamu butuh bantuan. Izin kamu beres. Kalau ada oknum pajak meres lu, oknum aparat meres lu kan lu ada belain. Kalau lu belum jadi pejabat, mana ada? Terus bapak saya bilang, lu lupa pepatah Tiongkok kuno. Orang miskin nggak bisa lawan orang kaya. Ya, itu orang kaya jangan tantang pejabat. Lu kalau mau bantu orang miskin tantang pejabat, jadi pejabat lu. Aku pikir masuk akal juga. Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 yang juga mantan komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, Ahok, hari ini dipanggil Kejaksaan Agung. Ahok akan diperiksa soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Dalam konfirmasi redaksi liputan MSCTV melalui pesan singkat, Ahok katakan akan datang pada Kamis pagi pukul 9. Dalam kasus dugaan korupsi Pertamina, Ahok juga pernah sampaikan dirinya siap diperiksa Kejaksaan Agung dan akan membawa bukti. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam.
Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Kini Kejaksaan Agung telah menahan 9 tersangka. Salah satunya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang jadi sorotan bukan hanya siapa saja yang terlibat, tapi perkiraan kerugian negara yang nilainya sangat fantastis. Tim Liputan MSCTV melaporkan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam untuk Perubahan. Teman-teman, kita melihat ya bagaimana kronologi terjadinya penahanan terhadap mantan Jampitsus ya, atau Bapak Febri Ardiansah ya, sebagai kepercayaan, katakan kepercayaan negara atau kepercayaan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa kronologi kasus bekas Jampitsus ini ya hingga berujung ditahan di rutan KPK. Kalau kita lihat penjelasan yang kita ikuti perkembangan di media sosial, teman-teman, kita lihat bahwa Kejaksaan Agung memutuskan untuk menahan ya bekas Jampitsus atau mantan Jampitsus Febri Ardiansah di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dengan mengenakan pakaian ya batik warna abu-abu ya, kita melihat kemarin beliau dijemput ya tanpa pakai rompi juga ya, tanpa diborgol juga ya. Jadi bekas jaksa agung ini, teman-teman ya, jaksa agung muda tindak pidana khusus ya yang bernama Bapak Febri Ardiansah akhirnya ya keluar dari gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta dan diperiksa hampir ya kurang lebih selama 10 jam oleh pihak penyidik dan yang bergabung dalam tim 9 ya Kejagung. Nah, kita lihat teman-teman bahwa sesuai pemeriksaan ya, tim 9 kemudian memutuskan untuk menahan dan menetapkan Febri ini sebagai tersangka ya. Tersangkanya karena kasus tindak pidana pencucian uang ya. Di sini kita melihat bahwa ada kasus tindak pidana pencucian uang ya, atau TPPU dalam perkara temuan uang ya miliaran rupiah dan emas juga berapa 74 kg ya ditemukan di rumahnya. Lalu Febri keluar dari gedung pemeriksaan sekitar pukul 23 dan langsung dibawa ke menuju rutan tahanan Gedung Merah Putih atau ke KPK. Ya, teman-teman, kita lihat bahwa dalam jumpa pers yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ya Rudi Margono beserta dengan tim 9, dijelaskan bahwa alasan penahanan dan perkara yang menjerat Febri Ardiansah tersebut ya, jumpa pers itu ya tergolong singkat, hanya langsung sekitar 7 menit saja ya. Nah, kita lihat bahwa Rudi menyampaikan, teman-teman, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, lalu tim 9 memutuskan untuk menaikkan status Febri menjadi tersangka kasus TPPU dan langsung ditahan saat ini. Dan Febri ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih atau di KPK. Hal ini kita lihat, teman-teman. Yang pertama, saudara Febri Ardiansah ya telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan selama 20 hari ya di rutan atau di KPK, biasa ditempatkan orang yang tahanan lainnya juga. Lalu dikatakan bahwa mereka menyampaikan apa yang menjadi alasan ya terhadap penahanan Febri Ardiansah ini yang dilakukan di rutan KPK, dan salah satunya adalah alasan keamanan dan perlindungan dalam ya memastikan keselamatan yang bersangkutan, apalagi berdasarkan rekam jejaknya Febri Ardiansah ini selama ini banyak menangani kasus besar korupsi
sehingga penahanan di rutan KPK sebagai langkah yang tepat. Jadi ternyata Bapak bekas ya Jampit Sus ini atau Febri Ardiansyah ini juga adalah banyak kasus-kasus korupsi lainnya juga yang pernah dia tangani selama ini, teman-teman ya. Banyak orang-orang yang ditangkap dia lalu ya memutuskan untuk dihukum ya, dan tidak tahu dan tidak lama kemudian ya Febri ini juga akhirnya beliau termasuk orang yang ditangkap oleh penegak hukum atas kasus yang dilakukannya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, oleh karena itu teman-teman ya, untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan ya, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar yang seperti kita ketahui juga selama ini, dan itulah salah satu pertimbangan kenapa di sana dan di beliau ya itu sangat masuk akal dia dibawa di rutan KPK di sana. Tak hanya itu juga, menurut Rudi, penahanan di rutan KPK juga untuk memastikan proses penanganan perkara dapat berjalan secara transparan ya. Langkah tersebut juga ya sebagai bentuk akuntabilitas serta sinergi antara para lembaga ya. Kita lihat bahwa yang bersangkutan pernah ya setidaknya berjasa ya menangani kasus-kasus besar ya. Jadi memandang perlu ya untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas dan juga termasuk transparansi ya. Kita lihat bahwa sinergi dengan KPK juga ya akan segera terlaksana. Dan terkait tidak dipasangnya rompi ya khas tahanan kejaksaan, kemarin kita lihat di media bahwa Rudi mengatakan ya atau menjelaskan hal itu hanya karena faktor teknis ya, yakni buru-buru dan waktu yang sesudah semakin malam dan atau menjelang dini hari ya. Kalau masalah rompi yaitu mohon maaf karena itu terburu-buru. Itu teman-teman alasan kenapa Jampitsus ketika kita melihat dia dibawa ke rutan KPK kemarin, yang pertama dia tidak memakai baju khas tahanan, rompi warna pink muda. Biasanya para tahanan-tahanan lainnya juga sebelumnya, atau kalau kita lihat Febri Ardiansyah menangkap orang juga pasti memberikan rompi ya sebagai baju khas para tahanan. Dan bukan hanya itu juga, kita lihat pasti ada borgol juga. Tapi kali ini kita lihat di Febri tidak diperlakukan seperti itu teman-teman ya. Tapi ini ada jawaban dari pihak kejaksaan mengatakan bahwa itu hanya karena salah teknis saja dan itu tidak menjadi permasalahan. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman ya tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.